Hai para pelajar, selamat datang kembali di episode terbaru Murid Geo. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu negara terbesar dan paling beragam di dunia, dengan jumlah penduduk saat yang paling terbanyak di dunia. Film Bollywood yang menampilkan aktor dan aktris terkenal, dengan teatrikal musik yang penuh dengan warna, yaitu India. Negara yang dikenal dengan penuh budaya yang kaya, sejarah yang panjang, negara tempat lahirnya ajaran agama Hindu, serta inovasi teknologi yang mengesankan ini memiliki banyak sekali cerita menarik. Yuk nikmati perjalanan mengelilingi India yang seru, unik dan sayang jika dilewatkan. Duduk santai dan kita mulai pembahasannya. India terletak di Asia Selatan dan berbatasan dengan Pakistan di barat, Cina dan Nepal di utara, Bhutan di timur laut, serta Bangladesh dan Myanmar di timur. Selain itu, India memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 7.000 km yang berbatasan dengan Laut Arab dan Teluk Benggala. Ibu kota India adalah New Delhi, sedangkan kota terbesarnya adalah Mumbai. Dengan luas wilayah sekitar 3,287 juta kilometer, India adalah negara terbesar ketujuh di dunia. Tahun 2024 ini negara India menjadi negara dengan populasi terbanyak penduduknya di dunia, dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk. Bahasa resmi utama adalah Hindi dan bahasa Inggris. Namun, India memiliki lebih dari 20 bahasa resmi di tingkat negara bagian, seperti Bengali, Tamil, Telugu, dan Marathi. Mata uangnya adalah rupee yang digunakan untuk bertransaksi di seluruh negeri. Sejarah India kaya dengan peradaban kuno, seperti peradaban lembah Indus yang berkembang sekitar 3000 sebelum Masehi. Seiring berjalannya waktu, India menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan, serta menjadi tempat kelahiran agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Selama berabad-abad, India juga berada di bawah berbagai kerajaan, termasuk Kerajaan Maurya dan Gupta, yang dikenal sebagai masa keemasan dalam ilmu pengetahuan dan seni. Pada abad ke-16, Mughal mulai berkuasa dan membawa pengaruh Islam yang kuat. Namun, pada abad ke-18, kolonialisme Inggris menguasai India. Gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Mahatma Gandhi akhirnya berhasil memerdekakan India pada tahun 1947. Sejak itu, India menjadi republik dengan sistem pemerintahan demokratis. India adalah negara yang sangat kaya akan budaya dan tradisi yang beragam, dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari warganya. India adalah rumah bagi berbagai agama besar, termasuk Hindu, Islam, Kristen, Sikhisme, dan Buddha. Mayoritas penduduk India memeluk agama Hindu, tetapi Islam juga merupakan agama besar di India, dengan lebih dari 200 juta penganut. Festival besar seperti Diwali, Holi, dan Idul Fitri dirayakan dengan penuh semangat. Namun, kebudayaan India juga diwarnai oleh praktik-praktik tradisional, beberapa di antaranya menghadapi kritik, seperti kastaisme, yang masih menjadi isu sosial di India. Sebagai contoh, kasta paling terendah adalah kasta Dalit.
Dalit istilah yang digunakan di India untuk merujuk pada kelompok-kelompok yang secara tradisional dianggap sebagai kasta terbuang atau tidak tersentuh dalam sistem kasta Hindu. Dalam struktur sosial India yang sangat hierarkis, Dalit berada di bagian terbawah, di luar 4 varna utama, yaitu kasta Brahmana, yang biasanya mereka adalah seorang pendeta, guru atau rohaniawan. Kasta Kshatriya, yang memainkan peran militer dan pertahanan di India. Kasta Vaisya, yang bekerja sebagai pedagang, petani dan juga pengusaha. Dan kasta Shudra sebagai pengrajin dan buruh pabrik. Kasta Dalit seringkali mengalami diskriminasi yang parah, marginalisasi sosial, dan kekerasan selama berabad-abad. Secara historis, Dalit menghadapi bentuk-bentuk penindasan yang sangat sistematis. Mereka seringkali dilarang memasuki kuil, menggunakan sumber air yang sama dengan kelompok kasta lain, atau bahkan berinteraksi dengan orang-orang dari kasta yang lebih tinggi. Dalam banyak kasus, mereka hanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar atau dianggap tidak bersih, seperti membersihkan jalan, mengubur mayat, dan pekerjaan sanitasi lainnya. Meskipun konstitusi India yang disusun setelah kemerdekaan pada tahun 1947 melarang praktek ketidaksentuhan, untouchability, diskriminasi terhadap Dalit masih lazim di beberapa bagian negara. Untuk aneka makanan India sangat bervariasi dan bergantung pada daerah. Tetapi masalah kebersihan dalam penyajian makanan jalanan sering dikeluhkan. Namun, dari segi rasa, masakan India terkenal dengan penggunaan rempah-rempah yang kaya dan mendalam, seperti kari, biryani, dan naan. Meskipun kaya budaya dan aneka makanan, India juga dikenal dengan masalah kebersihan yang sering menjadi sorotan. Di banyak kota besar, masalah sanitasi masih buruk dengan saluran air yang tercemar, pembuangan sampah yang tidak teratur, serta kondisi makanan yang tidak selalu higienis. Masyarakat India masih membuang kotoran sembarangan dan tidak menggunakan toilet yang sudah disediakan. Tantangan ini menjadi penting untuk perbaikan India ke depannya. India merupakan salah satu pusat budaya global yang paling dinamis dan beragam, dengan pengaruh besar terhadap berbagai aspek seni dan hiburan. Salah satu kontribusi paling terkenal dari India adalah Bollywood, industri film terbesar di dunia dalam hal produksi. Bollywood, yang berbasis di Mumbai, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat India dan berkembang pesat hingga mencapai audiens global. Setiap tahun, Bollywood menghasilkan ratusan film yang menggabungkan elemen-elemen khas seperti tarian yang penuh energi, kostum warna-warni, serta kisah cinta dan drama yang syarat emosi. Bintang-bintang Bollywood seperti Shah Rukh Khan, yang dikenal sebagai King of Bollywood, Amitabh Bachchan, dan aktris seperti Deepika Padukone telah menjadi ikon internasional yang diakui di berbagai negara. Film-film Bollywood seringkali menampilkan lagu-lagu yang langsung menjadi hit, menciptakan tren musik yang diikuti oleh jutaan penggemar. Lagu-lagu Bollywood dengan melodi dan tarian yang catchy sering menjadi bagian penting dari pesta dan perayaan, baik di India maupun di komunitas diaspora India di seluruh dunia. Selain Bollywood, India juga terkenal dengan seni tari tradisional yang mendalam, seperti Bharatanatyam, Kathak, dan Odissi. Tari-tarian ini bukan sekadar hiburan, tetapi juga merupakan medium untuk menceritakan kisah-kisah kuno dari epos Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana, serta ritual spiritual. Tari Bharatanatyam, misalnya, dikenal dengan gerakan tangan yang ekspresif dan langkah kaki yang ritmis, yang seringkali menggambarkan kisah tentang dewa-dewi Hindu. Lebih jauh lagi, India memiliki jejak kuat dalam industri musik dunia. Selain lagu-lagu Bollywood yang mendominasi chart musik lokal dan internasional, India juga memiliki beragam tradisi musik klasik, seperti musik Hindustani dari India Utara,
dan musik Karnatik dari India Selatan, yang kaya akan improvisasi dan teknik vokal yang kompleks. Sisi lain dari pop culture India adalah pengaruh mode dan gaya hidup yang dipopulerkan oleh bintang-bintang Bollywood. Gaya pakaian yang dikenakan oleh selebritas Bollywood sering menjadi tren di masyarakat India, baik dalam pakaian tradisional seperti sari maupun dalam adopsi fashion barat. Di era digital, Bollywood dan budaya pop India telah semakin meluas pengaruhnya melalui platform media sosial dan streaming seperti YouTube dan Netflix, yang memungkinkan film dan musik India diakses oleh audiens global. Film-film India kini sering tayang di bioskop internasional, dan acara-acara penghargaan film Bollywood, seperti Filmfare Awards, disiarkan ke berbagai negara, semakin memperkuat posisi India sebagai kekuatan global dalam dunia hiburan. Dengan pengaruh yang begitu besar di bidang film, musik, tari, dan mode, pop culture India terus tumbuh dan menciptakan dampak di seluruh dunia, membawa nuansa warna-warni dan dinamis dari seni dan hiburan khas India kepada jutaan penggemar. India, dengan ekonomi yang berkembang pesat, telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam beberapa dekade terakhir. Negara ini dikenal sebagai produsen terbesar di berbagai sektor seperti teh, gula, dan kapas, serta memiliki cadangan besar sumber daya alam seperti batu bara, besi, dan emas. Sektor pertanian, manufaktur, dan teknologi informasi menjadi tulang punggung ekonomi India, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan PDB negara ini. Namun, salah satu pendorong utama dalam potensi ekonomi masa depan India adalah bonus demografi. India memiliki populasi muda yang besar dan jumlah penduduk yang terus bertambah, yang diharapkan memberikan keuntungan ekonomi signifikan dalam beberapa dekade mendatang. Dengan tenaga kerja yang besar dan usia produktif yang tinggi, India memiliki potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar lagi di dunia. Meski begitu, India masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Kemiskinan tetap menjadi masalah besar, dengan jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di wilayah pedesaan. Gaji rendah dan ketimpangan pendapatan juga menjadi isu serius, dengan banyak pekerja yang hanya menerima upah minimum, yang jauh di bawah kebutuhan hidup layak. Hal ini menambah kompleksitas masalah sosial dan ekonomi yang harus dihadapi oleh pemerintah India di masa depan. Secara keseluruhan, dengan potensi ekonomi besar yang ditawarkan oleh bonus demografi, India memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh. Namun, tantangan berupa kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pembangunan infrastruktur yang merata masih harus diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. India telah berkembang menjadi salah satu kekuatan global di bidang inovasi dan teknologi. Dengan berbagai pencapaian luar biasa dalam sains, terutama dalam teknologi luar angkasa. Salah satu momen penting yang menempatkan India di peta internasional adalah peluncuran Mangalyaan, misi satelit Mars pertama India pada tahun 2014. Hal yang membuat Mangalyaan menjadi berita besar bukan hanya karena keberhasilannya mencapai orbit Mars, tetapi juga karena biaya peluncurannya yang sangat rendah, sekitar 74 juta US dollar, jauh lebih murah dibandingkan dengan misi serupa oleh NASA. India berhasil menunjukkan bahwa dengan inovasi dan efisiensi, mereka dapat bersaing di sektor teknologi luar angkasa global. Selain prestasi di bidang luar angkasa, India juga dikenal sebagai pusat global dalam teknologi informasi (IT), dengan kota Bangalore menjadi salah satu teknologi dunia. Banyak perusahaan IT besar beroperasi di India dan memanfaatkan tenaga kerja terampil di negara tersebut. Para tenaga ahli dari India, khususnya di bidang teknologi informasi, telah menyebar ke seluruh dunia,
memberikan kontribusi besar di berbagai perusahaan multinasional. Salah satu alasan mengapa para tenaga ahli IT India begitu diminati adalah karena kemampuan mereka yang luar biasa dan gaji yang relatif lebih rendah dibandingkan tenaga kerja di negara-negara maju. Ini memberikan India keuntungan kompetitif, memungkinkan perusahaan-perusahaan teknologi global untuk mempekerjakan tenaga ahli India tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi. Bagi banyak profesional IT India, upah yang lebih rendah ini tidak menjadi masalah, karena kesempatan untuk bekerja di perusahaan besar atau di luar negeri tetap sangat menguntungkan dan memberikan pengalaman serta jaringan internasional yang berharga. Keberhasilan India dalam menyeimbangkan biaya rendah dan inovasi tinggi menjadikannya contoh bagi banyak negara berkembang lainnya yang ingin bersaing di bidang teknologi global. India, sebagai demokrasi terbesar di dunia, memiliki sistem politik yang sangat kompleks. Saat ini, Narendra Modi menjabat sebagai Perdana Menteri, memimpin negara dengan platform nasionalisme Hindu dan reformasi ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Modi berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, meskipun banyak kebijakan ekonominya seperti demonetisasi dan GST, Goods and Services Tax, mendapat kritikan keras karena dampak negatif jangka pendeknya terhadap ekonomi masyarakat. Namun, di sisi lain, politik sektarian menjadi masalah serius di India, terutama dengan hubungan yang tegang antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim. Banyak kritik yang menuduh bahwa pemerintahan Modi dan Partai Bharatiya Janata Party (BJP) mempromosikan politik identitas berbasis agama. Keputusan kontroversial seperti penghapusan pasal 370 yang memberikan otonomi khusus kepada Kashmir semakin memperburuk hubungan dengan komunitas Muslim dan menimbulkan ketegangan dengan Pakistan. Selain ketegangan dalam negeri, hubungan India dengan negara tetangganya, Pakistan dan Cina, juga menjadi isu utama dalam politik luar negeri. Kashmir menjadi sumber konflik utama antara India dan Pakistan sejak kemerdekaan kedua negara pada tahun 1947, dengan kedua belah pihak saling mengklaim wilayah tersebut. Di sisi lain, India juga memiliki ketegangan dengan Cina, terutama terkait perbatasan di wilayah Ladakh dan Doklam, yang sering memicu bentrokan antara tentara kedua negara. Meskipun demikian, India tetap menjaga hubungannya dengan negara-negara besar lainnya, termasuk menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi yang kuat dengan Israel. Banyak rakyat India yang pro-Israel, dan kerjasama kedua negara di bidang teknologi militer, serta pertanian sangat baik. India juga memiliki banyak warga sukses di luar negeri, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris. Diaspora India memainkan peran penting dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi hingga politik. Dengan banyak orang India memegang posisi penting di perusahaan multinasional seperti Google, Microsoft, dan IBM. Mereka membawa kebanggaan bagi negara dan juga sering menjadi jembatan hubungan diplomatik dan ekonomi antara India dan negara-negara Barat. India menghadapi berbagai masalah domestik yang kompleks. Salah satu isu paling dominan adalah kemiskinan. Meskipun ekonomi India terus berkembang pesat, jutaan orang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Ketimpangan ekonomi sangat mencolok, di mana segelintir orang kaya menguasai sebagian besar kekayaan negara, sementara sebagian besar rakyat India masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini tercermin dalam kondisi perumahan yang buruk, akses terhadap layanan kesehatan yang terbatas, serta kurangnya kebersihan di banyak kawasan perkotaan. Isu lain yang menonjol adalah rasisme terhadap warga India Timur Laut. Masyarakat dari wilayah seperti Assam, Manipur, dan Nagaland seringkali menghadapi diskriminasi.
dan pelecehan di kota-kota besar seperti Delhi dan Mumbai, karena perbedaan fisik mereka yang lebih menyerupai orang Asia Timur. Mereka sering dianggap sebagai orang asing meskipun merupakan warga negara India, dan ini menimbulkan masalah sosial yang serius, termasuk marginalisasi dan kekerasan. Selain itu, diskriminasi terhadap minoritas Muslim juga menjadi isu besar. Komunitas Muslim, yang merupakan sekitar 14% dari populasi, seringkali merasa termarginalkan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan perumahan. Isu ini diperburuk oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang dituduh mendiskriminasi kelompok minoritas, seperti CAA (Citizenship Amendment Act), yang dipandang memberi perlakuan lebih baik kepada imigran non-Muslim dari negara tetangga. Ketegangan agama ini kerap memicu kerusuhan dan kekerasan di berbagai daerah, dan menjadi salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas sosial di India. Dengan banyaknya isu dalam negeri yang dihadapi India, diperlukan upaya yang serius untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi, melawan diskriminasi, dan menciptakan harmoni sosial dalam kerangka negara yang majemuk dan demokratis. India menghadapi sejumlah tantangan besar di masa depan yang mencakup isu-isu mendasar seperti perubahan iklim, kemiskinan, masalah sanitasi, dan ketegangan sosial. Dampak perubahan iklim sangat memengaruhi sektor pertanian yang masih menjadi tulang punggung ekonomi pedesaan India. Dengan musim tanam yang semakin tidak dapat diprediksi dan kekeringan yang mengancam ketahanan pangan, India juga perlu menghadapi polusi udara dan air yang merugikan kesehatan warganya, terutama di kota-kota besar seperti Delhi yang seringkali dilanda kabut asap tebal. Pembangunan infrastruktur sanitasi masih menjadi tantangan besar, di mana jutaan orang masih belum memiliki akses ke toilet bersih dan fasilitas air minum yang aman. Hal ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, dengan tingginya angka penyakit yang disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Selain tantangan fisik, ketegangan sosial dan agama juga menjadi tantangan serius. Ketegangan antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim kerap memicu kerusuhan di berbagai wilayah, menciptakan perpecahan dalam masyarakat India yang pluralistik. Di sisi lain, diskriminasi berbasis kasta, terutama terhadap Dalit, meski telah dilarang secara hukum, tetap menjadi masalah struktural yang belum sepenuhnya teratasi. Namun, masa depan India tetap penuh dengan potensi. Dengan populasi muda yang dinamis, India memiliki dividen demografis yang besar, yang jika dimanfaatkan dengan benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi lebih lanjut. Sektor teknologi informasi dan antariksa terus berkembang pesat, seperti yang terlihat dari kesuksesan misi luar angkasa berbiaya rendah seperti Mangalyaan. Dan pesatnya pertumbuhan industri IT di kota-kota seperti Bangalore. Meskipun demikian, tantangan bagi India adalah bagaimana negara ini bisa menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Reformasi kebijakan yang inklusif, pengurangan kesenjangan ekonomi, dan komitmen untuk mengatasi masalah lingkungan akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa India dapat mencapai masa depan yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan. Nah, para pelajar, itulah sekilas tentang negara India. Negara dengan sejarah yang kaya sejak ribuan tahun. Budaya yang mendunia dengan musik dan Bollywood yang digemari banyak orang. Dan masa depan yang penuh tantangan dari isu dalam negerinya dan ketimpangan sosial. Meski demikian, India memiliki potensi yang bisa dimaksimalkan agar bisa menjadi salah satu negara superpower seperti Amerika Serikat dan juga Cina. Alam yang indah, budaya yang menyatu dengan masyarakatnya, India memiliki segalanya untuk dijelajahi.
Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi terbaru untuk pembahasan negara berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus ikuti Murid Geo untuk episode-episode menarik lainnya yang akan membahas lebih dalam tentang berbagai negara dan budaya di seluruh dunia yang akan kita jelajahi satu persatu. Semangat selalu mempelajari dunia ini ya para pelajar. Kenali, cintai dan jelajahi.